Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Ketemu lagi dengan channel Kemalaya Pas Pensiunan Rempong. Oke, kali ini kita akan ngomong-ngomong yang ringan-ringan aja. Ngomong-ngomong mengenai tumbuhan yang berkhasiat yang ada di halaman. Jadi mungkin teman-teman mikir, ini ibu dokter udah jadi dukun ya? Nggak apa-apa sih. Jadi sebenarnya obat medis atau obat kimia pun, obat yang artinya yang bentuknya tablet dan sebagainya, itu hanya juga yang berasal dari tumbuhan. Misalnya aja obat diabetes kayak metformin itu juga dari tumbuhan. Ada juga obat diabetes yang dari kayu manis. Jadi tapi udah dalam bentuk ekstrak. Tapi di sini kita akan membicarakan tumbuhan atau tanaman yang ada di halaman bukan dalam bentuk ekstrak, tapi langsung ya. Aku dulu punya kakek ya, tapi kakek jauh lah, bukan kakek kandung gitu. Dia ahli penyakit kulit maksudnya, pengobatan penyakit kulit yang udah orang mungkin udah bosen berobat ke dokter atau gimana. Udah dulu sih waktu aku masih SMA ya, atau waktu aku masih kuliah, dia suka sering memakai tumbuh-tumbuhan sebagai obat untuk penyakit kulit. Jadi dia bukan seperti dukun yang pakai disembur-sembur gitu, bukan. Jadi obatnya, tumbuhannya direbus, kemudian dioleskan ke bagian yang sakit, atau mungkin disangrai, dikasih. Waktu itu dia kasih pakai minyak, pakai ini air tajin, tahu kan ya, air tajin, air untuk masak nasi itu. Air kita hasilkan kalau masak nasi, airnya kelebihan kan, ada tuh yang putih tuh. Waktu aku kecil aku suka tuh minum air tajin ya. Itu dipakai untuk mengaduk daun-daun yang disangrai sama dia, kemudian dioleskan ke bagian yang sakit. Tapi waktu itu aku pengen belajar, sepertinya dia nggak mau karena aku bukan keturunannya dia ya. Sepertinya itu ilmu yang diturunkan kepada keluarga. Jadi ya udah, nggak apa-apa ya. Itu kan keikhlasan masing-masing. Jadi walaupun aku waktu itu calon dokter, dia nggak mau ya, tapi nggak apa-apa, mungkin begitulah jalannya, aku harus pakai obat medis. Tapi sekarang aku mengurangi memang pakai obat yang biasa aku pakai, obat kimia gitu, setelah aku pensiun. Nah, dan aku kan memang udah nggak praktek ya, tapi untuk diri sendiri aku berusaha memakai obat-obat yang dari alam. Oke, sekarang kita pertama akan ngomong tentang obat itu dulu, daun piladang atau miana. Teman-teman kan juga udah tahu, aku pernah meng-share mengenai miana. Ini adalah daun piladang ya, atau sekarang topnya miana. Aku juga pernah bikin YouTube mengenai miana. Ini berkhasiat untuk mengobati luka atau desinfektan ya, atau anti infeksi kulit ya. Pokoknya kulit dan jaringan lunak. Pokoknya ini permukaan, ini obat lokal, jadi bukan untuk diminum. Aku nggak tahu efeknya kalau diminum ya, racun apa enggak, nggak pernah nyoba juga. Tapi yang jelas ini berkhasiat untuk anti infeksi yang lokal. Oke, jadi untuk infeksi atau untuk desinfektan. Desinfektan maksudnya belum infeksi. Jadi misalnya seorang luka, langsung kita kasih, seperti kita ngasih betadine gitu ya. Nih, miana. Taunya aku yang warna ini waktu itu, waktu aku masih kecil. Nggak tahu kalau yang warna lain sama khasiatnya mungkin ya. Pokoknya asal tergolong daun piladang atau miana mungkin akan berkhasiat sebagai anti infeksi. Tapi aku berani nyoba yang warna ini. Nanti cairannya akan merah hati atau agak kecoklatan, mirip-mirip betadine. Oke. Ya. Yang kedua adalah lidah buaya. Ini adalah aloe vera atau lidah buaya. Lidah buaya udah dikenal luas ya, bisa untuk penyubur rambut. Tapi di sini kita akan bahas dia sebagai obat luka bakar. Jadi
Kalau misalnya kita terkena panas, mungkin minyak panas, air panas, maka ini bisa dioleskan sesegera mungkin ke bagian yang kena panas. Jadi luka bakar derajat 1 dan 2 bisa kita atasi dengan lendir lidah buaya. Ini luka bakar derajat 1 ya, ada 2-nya juga. Kalau 1 cuman kemerahan dan nyeri. Kalau ada lebih dalam itu bisa melepuh ya, itu derajat 2. Jadi sampai ke lapisan kulit yang agak ke bawah. Kalau udah mengenai otot dan lebih dalam lagi namanya derajat 3. Jadi ini dipotek. Kemudian ini dikupas kulitnya. Dioleskan ke bagian yang terkena panas ya, jadi sesegera mungkin, as soon as possible. Ini berefek sebagai pendingin, penghilang sakit, dan anti infeksi. Dia aku dulu waktu anakku masih kecil ya, dia memegang setrikaan ya, namanya anak laki lasa bukan main ya. Waktu itu umurnya mungkin sekitar 2 tahunan gitu ya. Aku sibuk setrika, dia datang langsung megang setrikaan. Itu udah kebayangkan nangisnya kayak apa, kena jarinya, permukaan jari. Waktu itu aku ngasih bioplasenton, kan itu yang paling populer waktu itu sebagai obat luka bakar. Tapi dia masih nangis, nangisnya nggak mau berhenti ya, nangis terus. Kemudian ada lidah buaya kebetulan di rumah. Aku mengoleskan lidah buaya. Pelan-pelan nangisnya berhenti ya. Jadi dengan itu kita bisa ngambil kesimpulan bahwa lidah buaya itu juga penghilang sakit. Ya. Lidah buaya itu mempunyai efek penghilang sakit ya. Sejak itu aku selalu nanam lidah buaya di rumah. Jadi walaupun sedikit tapi selalu ada. Jadi aku harap teman-teman juga selalu menanam lidah buaya di rumah. Tumbuhnya juga nggak susah kok. Mudah tumbuhnya lidah buaya ini ya. Ini sebagai efek anti luka bakar. Di samping manfaat lain ya, untuk panas dalam katanya bisa dibikin minuman, bisa untuk penyubur rambut. Tapi ini yang efeknya bisa langsung dilihat, yaitu obat untuk luka bakar. Aku nggak tahu ini bahasa Latinnya apa. Terus terang ya, aku juga nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Tapi aku tahu khasiatnya. Ini tumbuhan ini bukan tanaman ya, karena ini nggak ditanam. Tapi sebenarnya ini adalah gulma. Jadi tumbuh bersama tanaman liar ya. Ini tumbuh malah dekat. Ini kan potnya, polybagnya cabai ya. Ini cabai aku udah berbuah nih. Kecil-kecil udah berbuah ya. Nah ini tumbuhnya malah di polybagnya cabai. Ini polybagnya kekecilan adanya ini, jadi cabainya juga kecil tapi buahnya lumayan gede ya. Jadi ini nggak aku cabut karena mau pamer sama teman-teman. Ya bukan pamer sih, memperlihatkan contoh tumbuhan ini. Jadi ini berkhasiat sebagai obat kutil. Teman-teman tahu kan kutil? Jadi kutil itu adalah penyakit kulit ya. Jadi semacam tumor. Ya kalau di medis ya, di kedokteran, semua yang bengkak itu namanya tumor. Tapi tumor itu ada yang ganas, ada yang enggak. Kalau ini termasuk tumor yang tidak ganas ya. Ini aku liatin getahnya. Kenapa jadi burem ya? Di getahnya ini kita tempelkan ke kutil. Nah, mungkin 2-3 kali, 2 kali lah sehari atau mungkin sekali sehari. Habis itu kita nggak tahu aja itu kan kutilnya udah lepas. Ya, jadi kutil emang nggak sakit ya, tapi itu estetisnya, kosmetiknya, karena orang pasti risih kalau punya kutil ya. Aku pernah punya kutil di tangan loh. Waktu aku masih gadis, malahan malu banget kalau salaman sama orang, karena
Gak tahu orangnya nyadar apa enggak, tapi akunya risih karena takutnya itu orangnya bisa ngerasakan ada yang kasar-kasar waktu salaman ya. Jadi ini bisa dipakai sebagai obat kutil. Oke. Dan yang ketiga ada lagi tanaman liar yang kita pakai sebagai obat. Aku nggak ngerti apa nama biologinya, nama latinnya, dan juga nggak tahu nama Indonesianya. Mungkin di tempat teman-teman tahu kali namanya apa ya, mungkin bisa dilihat. Mungkin kalau udah aku liatin gambarnya mungkin teman-teman tahu, oh ini toh ya, itu juga berkhasiat ya. Aku nggak tahu ini bahasa latinnya apa, terus terang ya, aku juga nggak tahu bahasa Indonesianya apa, tapi aku tahu khasiatnya. Ini tumbuhan ini bukan tanaman ya, karena ini nggak ditanam, tapi sebenarnya ini adalah gulma. Jadi tumbuh bersama tanaman liar ya. Ini tumbuh malah dekat. Ini kan potnya, polybagnya cabai ya. Ini cabai aku udah berbuah nih. Kecil-kecil udah berbuah ya. Nah ini tumbuhnya malah di polybagnya cabai. Ini polybagnya kekecilan adanya ini, jadi cabainya juga kecil, tapi buahnya lumayan gede ya. Jadi ini nggak aku cabut karena mau pamer sama teman-teman. Bukan pamer sih, memperlihatkan contoh tumbuhan ini. Jadi ini berkhasiat sebagai obat kutil. Teman-teman tahu kan kutil? Jadi kutil itu adalah penyakit kulit ya. Jadi semacam tumor. Ya kalau di medis ya, di kedokteran, semua yang bengkak itu namanya tumor. Tapi tumor itu ada yang ganas, ada yang enggak. Kalau ini termasuk tumor yang tidak ganas ya. Ini aku liatin getahnya. Kenapa jadi burem ya? Di getahnya ini kita tempelkan ke kutil. Nah, mungkin 2-3 kali, 2 kali lah sehari, atau mungkin sekali sehari. Habis itu kita nggak tahu aja itu kan kutilnya udah lepas ya. Jadi kutil emang nggak sakit ya, tapi itu estetisnya, kosmetiknya, karena orang pasti risih kalau punya kutil ya. Aku pernah punya kutil di tangan loh, waktu aku masih gadis, malahan malu banget kalau salaman sama orang karena gak tahu orangnya nyadar apa enggak, tapi akunya risih karena takutnya itu orangnya bisa ngerasakan ada yang kasar-kasar waktu salaman ya. Jadi ini bisa dipakai sebagai obat kutil. Oke. Nah, di samping itu sebagai obat kutil tanaman liar itu, kita juga bisa pakai. Teman-teman tahu apa ini? Ya, labu siam. Ya, labu siam ya. Kalau yang tanaman, yang tumbuhan liar yang dipakai gulma tadi untuk obat kutil, aku belum pernah pakai terus terang. Tapi itu temanku yang kuliah di farmasi, dia pernah nyoba, itu dipelajari di fakultas di MIPA jurusan farmasi, itu dipakai untuk obat kutil. Jadi mereka udah mencoba. Tapi kalau ini aku nyobain sendiri. Jadi waktu aku dulu masih muda lah ya, masih gadis gitu, memang udah lama sih, tapi itu berkesan buat aku. Jadi waktu itu aku ada kutil di jari. Kebayangkan ya, anak gadis ada kutil di jari, kalau salaman kan gimana, nggak pede lah gitu ya, takut orangnya ngerasa gitu. Jadi ibuku yang ngasih tahu. Jadi ini dikupas, kulitnya dikupas tipis-tipis, kemudian getahnya kalau bisa yang di sini, yang di dagingnya ini diambil pakai kulitnya, itu dioleskan ke kutil ya. Jadi getahnya itu dioleskan ke kutil. Kemudian itu dipakai seingatnya aku, jadi mungkin sekali apa 2 kali. Aku orangnya kan nggak telaten ya. Dari dulu aku memang orangnya nggak telaten ya. Tapi aku lupa udah. Lama-lama aku udah nggak nyadar, itu udah hilang, kutilnya udah rontok. Ya,
Jadi itu memang pengalaman dan aku percaya banget kalau itu berhasil. Kita ambil getahnya ya, ini Anda bisa lihat ini getahnya. Getah ini kita ambil, nempel di kulitnya, dan ini kita oleskan ke jari atau tempat dimana aja yang ada kutilnya ya, kita oles. Nah, dibiarkan, jangan dicuci-cuci sampai beberapa jam gitu. Bisa udah mungkin 2 kali sehari atau mungkin sekali sehari aja, berapa kali, 2-3 kali. Aku waktu itu lupa aja, taunya kutilnya udah rontok ya. Oke. Kalau di medis kutil itu ada susah juga ya. Ada yang di kauter. Dokter kulit mengobatinya dengan kauter. Jadi di kayak bor listrik gitu, di anestesi dulu, kemudian di bor listrik sampai akarnya, katanya akarnya kutil itu kayak kebakar listrik. Nah, kemudian itu dicopot ya. Tapi tetap aja itu kan ada luka. Tapi kalau kita pakai obat ini, obat tradisional, obat tanaman tumbuhan seperti ini, itu kita nggak nyadar rontok. Jadi rontok mungkin sampai akarnya juga, karena seingat aku itu nggak balik-balik lagi ya, kutilnya nggak balik-balik lagi ya. Oke, jadi teman-teman, sekian aja perbincangan kita hari ini mengenai dari halaman menjadi obat ya. Walaupun ini di halaman aku nggak ada, karena katanya ini tumbuhnya di dataran tinggi, jadi ya cukup tinggi lah dari permukaan laut. Kalau di Padang kan dekat pantai, nggak mau katanya, jadi mau tumbuh tapi nggak mau berbuah ya. Jadi aku juga nggak nanam ini beli aja, juga nggak mahal kok ini. Manfaatnya juga banyak, bisa untuk bikin sayur asem dan juga untuk bisa bikin untuk somai. Jadi ini diparut dicampur sama ikan, nanti kita bikin somai ya, bikin siomay dengan campuran labu siam. Oke teman-teman, sekian obrolan kita hari ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa yang belum subscribe dulu ya, kemudian di komen dan di like. Nggak like, pokoknya like aja ya. Nah, kalau teman-teman yakin ini berkhasiat, bermanfaat, silahkan di share ke teman-teman dan keluarga. Oke, semoga kita selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.